Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus masjid Baitul Hakim, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan wabil khusus pula untuk segenap pemirsa maupun pendengar radio TV Salam Indonesia serta peserta majelis taklim dengan Zoom, yang semoga Anda semua juga, kita semua juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah.
Dan saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan Anda semua agar kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Kata Ibnu Abbas, andaikan bumi ini dirubah oleh Allah seluruhnya menjadi logam, binatangnya jadi logam, tanahnya jadi logam, tumbuhannya jadi logam, maka kata Ibnu Abbas, orang yang bertakwa tetap akan diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai bentuk janji Allah memberikan solusi dan rizki yang tak terduga. Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, itulah kenapa kemudian takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Dimanapun kita berada, kita bawa bekal materi iya, tapi bekal takwa itu harus. Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita insyaallah tentang 18 tanda husnul khotimah. Kemarin sampai yang keempat, sekarang lanjut yang kelima. Yang kelima ini adalah meninggal dunia di jalan Allah. Jadi meninggal dunia di jalan Allah. Kalau kemarin meninggal dalam peperangan di jalan Allah. Kalau ini meninggal dunia di jalan Allah, artinya nggak harus perang. Bisa masuk dalam kategori ini perang kemarin, bisa dalam kategori yang tidak dalam perang. Seperti misalnya meninggal dalam perjuangan membela agama Allah, menjadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, dan lain sebagainya. Itu menjadikan kita insyaallah berpotensi meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang hal ini terdapat dua hadis. Yang pertama, ini hadisnya riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma ta'udduna asy-syahida fikum? Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Qala inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Qalu faman hum ya Rasulullah? Qal man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid. Wa man mata fi ta'uni fahuwa syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid wal ghariqu syahid, kata Nabi. Dapatkah kalian menyebutkan kriteria orang yang syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang terbunuh di jalan Allah maka dia adalah syahid.
Beliau bersabda, kalau begitu sesungguhnya syuhada di kalangan umatku sangat sedikit dong kalau gitu, kata Nabi. Para sahabat berkata, lalu siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. Orang yang mati di jalan Allah, terbunuh sama mati beda. Jadi kalau terbunuh dalam peperangan, ini enggak, dia tidak berperang tapi dikategorikan mati di jalan Allah. Orang yang mati di jalan Allah maka dia syahid. Orang yang meninggal karena ta'un, kalau memang pandemi ini termasuk dalam kategori ta'un, maka dia syahid. Ya tentu kita doakan ya, semoga yang wafat karena pandemi ini Allah anugerahi kedudukan orang-orang yang mati syahid. Amin. Allahumma amin. Maka dia syahid. Orang yang meninggal karena penyakit perut, maka dia syahid. Dan orang yang tenggelam, maka dia juga syahid. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan di dalam masalah ini terdapat hadis dari Umar yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Mati di jalan Allah. Cara termudah untuk mati di jalan Allah itu ya kalau bisa sih aktif menjadi penggiat-penggiat dakwah. Aktif menjadi penggiat-penggiat dakwah, mengajak orang dalam kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Kalau kita tidak bisa aktif sebagai dai ilallah, kalau kita tidak bisa aktif misalnya, paling enggak kita terlibat dalam perjuangan di jalan Allah itu sebagai seperti pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah, menjadi pendukung-pendukung kegiatan-kegiatan dakwah. Ustadz, pengurus masjid terbatas jumlahnya Ustadz. Ya paling enggak jadi jamaah masjid aktif, atau menjadi donatur masjid aktif, atau menjadi anggota majelis taklim aktif, atau menjadi donatur majelis taklim aktif. Itu kalau kita sampai mati berstatus sebagai tugas utamanya adalah bagian menghubungi ustadz misalnya gitu. Maka itu kan mati yang keren itu. Mati sebagai orang yang terlibat dalam perjuangan dakwah karena tugasnya sebagai bagian dari pengurus masjid yang memang itu di dalamnya ada banyak kegiatan-kegiatan amar ma'ruf nahi mungkarnya misalnya. Atau mengajak orang dalam kebaikan yang Allah ridhoi. Ketika kemudian kita aktif sebagai pengurus majelis taklim, ketika kita aktif sebagai pengurus musola dan lain sebagainya, kok mati sebagai itu, maka insya Allah kita akan tercatat sebagai orang yang mati sebagai pengurus masjid atau mati sebagai jamaah masjid aktif masih. Masya Allah. Ustadz, bagaimana kalau sudah sampai usia panjang sekali nggak renta, hingga kemudian tidak lagi bisa aktif di masjid baik sebagai jamaah maupun sebagai pengurus, termasuk juga donatur karena uangnya juga nggak banyak, tapi dulunya pernah aktif misalnya. Paling tidak mudah-mudahan pahala yang terus mengalir untuk orang seperti ini pada saat wafat pun dia termasuk orang yang sedang mati di jalan Allah. Kenapa? Karena masjid yang dulu pernah dia makmurkan masih makmur. Paling enggak musola yang dulu pernah dia makmurkan sampai sekarang masih makmur. Karena makmurnya masjid yang sekarang insya Allah secara sunnatullah itu karena adanya pengurus yang sebelumnya, atau karena adanya aktivitas jamaah sebelumnya, atau karena adanya donatur yang sebelumnya. Maka jangan khawatir, insya Allah pula yang seperti itu masuk dalam kategori mati di jalan Allah. Maka cara yang termudah untuk mati di jalan Allah ya libatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Ya tadi ya kalau mau jadi ustadznya nggih monggo, atau mau menjadi dai-nya nggih monggo, atau menjadi pengurus masjid, musola, majelis taklim dan lain sebagainya. Segala macam aktivitas yang intinya adalah untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ambil posisi walaupun hanya sebagai jamaah aktifnya. Syukur-syukur jadi donaturnya misalnya.
Allahu Akbar. Ada sebagian orang yang mencukupkan dengan uangnya, padahal dia bisa bergerak dengan badannya juga. Saya hanya bisa berkata, ya baguslah daripada enggak sama sekali. Tapi kalau mau idealnya sebenarnya dua-duanya. Karena mukmin sejati itu di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 15. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka mau berjihad, mau berjuang, mau bersungguh-sungguh dengan harta dan diri mereka. Maka ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan sekaligus untuk mengingatkan, karena ada sebagian orang itu yang mungkin adalah yang penting uang saya sampai masjid, walaupun saya nggak sampai masjid, yang penting uang saya sampai masjid. Nah, idealnya jangan cuma uangnya sampai masjid, orangnya pun juga sampai masjid. Nah, idealnya jangan cuma orangnya yang masuk masjid, uangnya pun kalau bisa, kalau ada, tapi masuk kotak amal masjid. Kalau yang ini kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, namanya juga nggak ada. Karena dulu ada ahlu suffah. Ahlu suffah itu miskin, tidak ada uang, tapi badannya di masjid. Uangnya mungkin tidak pernah masuk kotak amal masjid karena memang nggak ada uangnya. Terus kalau ada uangnya ya baru dimasukkan. Itu seperti itu. Jadi idealnya apa tadi? Harta dan dirinya hidup di jalan Allah. Jadi jangan cuman uangnya tok, jangan cuman badannya tok, uangnya ya fisabilillah, orangnya juga fisabilillah. Itu seperti itu. Apalagi kalau punya kekuasaan. Nah, kekuasaannya dipakai di jalan Allah, dirinya di jalan Allah, hartanya juga di jalan Allah. Wah, itu top itu kalau mau itu. Kalau mau tapi. Ya, semoga yang diberi kekuasaan mau. Amin Allahumma amin. Mau untuk berjuang di jalan Allah dengan harta diri dan kekuasaannya. Amin Allahumma amin insyaallah. Kemudian hadis yang kedua, man fasala ay kharaja fi sabilillah famata aw qutila fa huwa syahid aw waqasahu farasuhu aw ba'iruhu aw waladaghathu hamatun aw mata ala firashihi aw bi ayhatin sya'allahu fa innahu syahid wa inna lahu al jannah. Barang siapa yang keluar di jalan Allah kayak Anda ini kan keluar dari rumah menuju ke masjid, ini keluar. Berarti yang online enggak termasuk. yang online yang masih pertama tadi. Ini khusus untuk yang ngajinya offline. Karena pakai kata keluar soalnya, pakai kata apa? Keluar. Kayak sama dengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk berasik-asik dalam mendapatkan ilmu, maka dimudahkan untuknya jalan untuk masuk surga. Itu untuk yang ngajinya offline itu. Yang online ya tetap dapat pahala insyaallah, tapi nggak dapat yang itu. Indah, ini cuma untuk menyemangati supaya datang aja. Ya. Tapi yang online masih lebih baik daripada yang nggak ngapa-ngapain sama sekali itu. Itu seperti itu. Jadi yang jangan khawatir ya, yang online masuk dalam hadis yang pertama tadi. Yang ini khusus yang offline kayaknya ini. Barang siapa yang keluar di jalan Allah, berarti keluar, tidak di dalam rumah, keluar rumah berarti. Kemudian dia mati atau terbunuh, maka ia adalah syahid, atau dijatuhkan oleh kudanya atau ontanya, atau tersengat oleh binatang beracun, atau mati di atas tempat tidurnya dengan sebab apa yang Allah kehendaki, maka sungguhnya dia adalah syahid dan balasan baginya adalah surga. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari dan disahihkan oleh Al-Hakim. Walaupun ada yang mengatakan derajat hadis ini hasan. Itu diantaranya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya
Kalau kita mau keluar di jalan Allah, di jalan yang Allah ridhoi ya, seperti majelis ilmu, seperti hendak sholat di masjid, apalagi ini gabungan, sudah majelis ilmu, sholat pula di masjid, Masya Allah. Jadi gabungan ini. Nah, kalau ini gabungan seperti ini, insya Allah nilai fisabilillahnya itu double. Barokahnya double, pahalanya insya Allah double. Terus mustajabah doanya juga double. Waktunya waktu subuh, waktu di mana disaksikan oleh para malaikat, di mana doa kita diaminkan oleh para malaikat. Sedang ngaji, sedang taklim, ini majelis yang mustajabah, karena doa kita akan dikabulkan oleh Allah disebabkan laporan para malaikat. Setelah ini malaikat kan pulang nih. Dalam hadis Sahih Muslim, setelah pengajian ini insyaallah, dan semoga kita termasuk yang dikepung malaikat rahmat, amin insyaallah. Setelah ini malaikat rahmatnya pulang. Kita pulang, mereka pulang, sampai di langit. Dalam hadis Sahih Muslim, Allah bertanya, dari mana kalian? Dan tentu Allah Maha tahu. Dan ini hanya bahasa-bahasa administrasi. Kata malaikat, kami dari menghadiri majelis-majelis zikir. Di hadis yang lain majelis ilmu. Para ulama tidak mentertentangkan majelis ilmu dan majelis zikir, karena majelis ilmu juga majelis zikir, karena kita menyebut dan mengingat Allah. Maka kemudian malaikat ditanya apa yang mereka mau. Mereka menginginkan surgamu ya Allah. Apakah mereka pernah tahu surgaku? Belum pernah ya Allah. Kalau tahu bagaimana? Lebih rajin lagi ya Allah. Kalau perlu ngaji itu nggak ada libur. Kenapa? Karena perjalanan ke kubur tidak ada liburnya. Kan gitu ya. Jadi ngaji tidak ada libur, karena perjalanan ke kubur itu tidak pernah libur. Kalau di masjid mungkin ada liburnya, tapi di rumah jangan berhenti ngaji gitu maksudnya. Ya kan banyak sekarang, alhamdulillah banyak media untuk kita ngaji sekarang. Alhamdulillah, masya Allah. Nah itu seperti itu. Karena dunia ini kan tempat mengumpulkan bekal kekal. Apa bekal kekal? Itu seperti itu. Oh lanjut. Jadi ketika kemudian seseorang itu malaikat tadi kembali ke langit ditanya, apa yang mereka mau? Surgamu ya Allah. Apa mereka pernah tahu surgaku? Belum pernah ya Allah. Kalau tahu bagaimana? Wah lebih giat lagi ya Allah. Kalau bahasa kita itu dalam hadis Sahih Muslim, au kama qala ini mafhum riwayat ya. Terus kemudian apalagi yang mereka, ya sudah, untuk mereka surga kata Allah, di ACC dikabulkan oleh Allah, untuk mereka surga. Apalagi yang mereka inginkan? Berharap selamat dari siksa neraka-Mu ya Allah. Tentu kita semua berharap agar bebas dari siksa neraka, betul ya? Bahkan kita berharap kepada Allah semoga nama kita, nama kedua orang tua kita, kakek nenek buyut kita, semuanya, guru-guru kita, gurunya dari guru-guru kita semua, pasangan kita, anak cucu cicit kita seluruhnya, semoga semua dihapus namanya oleh Allah dari daftar ahli neraka. Amin. Allahumma amin insyaallah. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu harapan kita. Maka kemudian kata Allah, apakah mereka pernah melihat neraka-Ku? Dan Allah Maha tahu, tentunya ini hanya bahasa-bahasa administrasi kalau Allah bertanya. Kata malaikat, belum pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka tahu? Akan lebih giat lagi ngajinya ya Allah. Wow, gak cuman online, offline. Ya nyindir lagi nih, bukan nyindir ya, nabrak. Jadi enggak, ini menyemangati saja. Tapi saya ulang, yang online aja udah bagus daripada yang nggak ngaji sama sekali. Itu yang kedua. Kemudian apalagi yang mereka mau? Menatap maha indah wajah-Mu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat Aku? Belum pernah ya Allah. Bagaimana kalau pernah? Akan lebih giat lagi ya Allah. Ya sudah, dapat semuanya pokoknya. Pas di tengah-tengah dialog itu, dalam hadis itu menarik juga, malaikat ada yang lapor. Saking taatnya malaikat gak mau bertindak lebih kecuali ada perintah Allah. Kata malaikat, ya Allah, ini ada satu bersama dengan mereka tapi tidak dalam bagian mereka. Kalau bahasa kita, ngaji tapi tidur ini ya Allah. Ngaji tapi tidur. Ini gimana ya Allah? Kata malaikat, tidak kecewa siapapun yang bersama dengan mereka. Nah ini yang online seneng ini. Ini kan kita tidak kecewa siapapun yang bersama dengan mereka. Jadi ya termasuk yang tidur juga nggak kecewa ini, alhamdulillah. Yang online juga tidak kecewa insya Allah, karena bersama dengan kita ini insya Allah ya. Amin insya Allah. Akhirnya ini tempat yang mustajabah. Masjid itu tempat yang mustajabah. Majelis ilmu tempat yang mustajabah. Waktu subuh adalah waktu yang mustajabah.
Apalagi kalau sebelum kita sudah sedekah sebelumnya misalnya, Masya Allah. Ini double mustajabah doanya insya Allah. Semoga Allah ijabah untuk kita terkait dengan kebaikan tidak hanya di dunia, terlebih di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin insya Allah. Allahu Akbar. Itu yang kelima. Yang keenam, meninggal dunia karena penyakit ta'un. Meninggal dunia karena penyakit ta'un. Ada yang mengatakan penyakit yang mewabah. Ya kalau saya ulang ya, kalau memang pandemi ini termasuk itu, maka yang mati karena pandemi kemarin termasuk syahid insyaallah. Maka kita doakan ya, tetap kita doakan semoga yang meninggal karena Covid kemarin itu dicatat oleh Allah sebagai syahid fisabilillah. Amin, Allahumma amin insyaallah. Tentang ini ada sebuah hadis antara lain saja ini ya, dari Hafsah binti Sirin. Dia berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepadaku, karena apa Yahya ibn Abi Amrah meninggal dunia? Aku jawab, karena penyakit taun. Maka dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Penyakit ta'un adalah sebagai penyebab mati syahid bagi setiap muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, At-Tayalisi dan Ahmad. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mati karena penyakit ta'un itu dimasukkan dalam kategori orang yang mati syahid di jalan Allah. Kemudian yang ketujuh, meninggal dunia karena penyakit perut. Ada yang mengatakan karena mencret, ada yang mengatakan karena ada keluhan di perut. Dan untuk ini nggak usah bikin program sakit perut. Nah, tenang aja, nggak usah bikin program sakit perut. Saya dapat cerita soalnya beberapa orang yang semasa hidupnya nggak ada riwayat sakit perut, menjelang meninggal bilang sakit di bagian perut. Ada seorang ulama besar, ketika menjelang wafat beliau mengatakan, di bagian perut bagian bawah itu sakit katanya. Perut bagian bawah apa? Sakit. Kata keluarganya, padahal beliau tidak punya riwayat sakit perut. Allah yarham ibu saya juga sama. Beliau di samping meninggal di hari Jumat tanggal 17 Ramadan dan masih aktif sebagai pengajar, dan beliau wafat di antara yang dikeluhkan adalah perutnya. Dan beberapa orang yang meninggal yang saya ketahui beliau orang yang baik, itu mengeluhkan beberapa di antaranya mengatakan sakit di bagian perutnya. Dan saya ulang, ini nggak usah bikin program sakit perut, nggak usah. Apalagi cabai mahal. Sudah murah atau masih mahal cabai sekarang? Sudah murah kali ya. Ya. Jadi nggak usah bikin program sakit perut. Kalau udah ada jatahnya, jangan khawatir. Insya Allah kalau mau meninggal sakit perut. Tentang hal ini terdapat dua hadis. Hadis yang pertama, waman mata fil batni fahuwa syahid. Dan orang yang meninggal karena sakit perut maka dia adalah syahid. Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Dan takhrijnya adalah disebutkan dengan lengkap di poin yang kelima tadi sudah ya. Dan hadis yang kedua dari Abdullah ibn Yasar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah duduk bersama Sulaiman ibn Surad dan Khalid ibn Urfutah rahimahumullah rahmatan wasiatan. Mereka menyebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang meninggal. Dia meninggal karena sakit perut. Ternyata keduanya pun ingin menyaksikan jenazahnya. Salah seorang di antara keduanya berkata kepada selainnya, bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaqtuluhu batnuhu fala yu'adzab fi qabri. Siapa yang mati karena sakit perutnya, maka dia tidak akan diadab di dalam kuburnya. Masya Allah. Ini diriwayatkan oleh An-Nasai, At-Tirmidzi dan dia menghasankannya. Ibnu Hibban dalam sahihnya, At-Tayalisi dan Ahmad dan sanadnya sahih. Nah ini diantara keutamaan orang yang mati pada saat matinya dia merasakan sakit di perutnya, tidak akan diazab di kuburnya. Kalau kita merujuk pada hadis Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadisnya sahih. Orang kalau beres kuburnya, kata beliau, au kama qal, maka kedepannya beres sudah.
Jadi untuk bebas fitnah kubur itu tidak harus mati di hari Jumat, tapi termasuk juga mati karena sakit perut. Dan saya ulang, nggak usah bikin program sakit perut, nggak usah. Nah, kayak mati hari Jumat kan nggak bisa kita program gitu. Tapi ya sudahlah, kita berharap sama Allah wafat husnul khotimah saja. Adapun kok Allah kasih kita bonus meninggal dalam keadaan sakit perut, itu merupakan bagian dari rizki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bukan soal minta mati sakit perut, bukan, minta mati syahid di jalan Allah, itu yang terpenting. Karena kemarin hadisnya sudah kita sampaikan dalam hadis Sahih Muslim ya. Siapapun yang bermohon kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Itu Masya Allah. Jadi tidak usah minta juga mati sakit perut, tidak usah. Nah, tetap kalau sakit perut ya diobati. Nah, adapun kemudian yang kita harapkan kepada Allah adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada orang yang mah akut sehingga sakit perutnya, tapi karena banyak minum minuman keras? Semua yang dalam dalil ini dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Kalau dalam kemaksiatan tidak masuk. Saya ceritakan kemarin kan, ada begal di daerah Tangerang. Saya baca di beritanya. Saya tonton saat itu beritanya di sebuah berita televisi saat itu. Begal di Tangerang malam Jumat ketangkep, dibakar itu. Mati malam Jumat. Tapi pas begal, kira-kira itu syahid apa sangit kira-kira itu. Itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, ini dalam kebaikan ya, dalam hal yang mubah atau dalam hal yang sunnah, wajib atau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara yang haram tentu tidak masuk dalam tanda-tanda ini. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-8 dan 9, meninggal dunia karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan. 8 dan 9 meninggal dunia karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan. Ketimpa pohon, naudzubillah ya, pas di kendaraan misalnya meninggal dunia. Itu syahid asalkan dia dalam perjalanan dalam sebuah kebaikan yang Allah ridhoi, atau tenggelam dalam kebaikan yang Allah ridhoi, itu juga termasuk syahid. Berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsatun, orang yang mati syahid ada 5 dalam hadis ini ya. Pertama, al-mat'un, orang yang kena penyakit taun. Wal mabtun, orang yang sakit perut. Wal gharaq, orang yang tenggelam. Wa sahibul hadmi, orang yang tertimpa reruntuhan. Wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad, dan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini nggak bisa direncanakan, tidak boleh direncanakan. Kalau kita merencanakan namanya bunuh diri. Jadi ya jangan direncanakan, dah jalani aja. Bahwa kemudian ya kita tetap berdoa berharap selamat kepada Allah. Bahwa ada sebagian orang yang akhirnya meninggal karena tertimpa reruntuhan atau karena tenggelam dan lain sebagainya, maka dia syahid di jalan Allah. Kemudian yang ke-10, wanita yang meninggal ketika mengalami masa nifasnya. Jadi mereka wanita yang meninggal dunia karena mengalami masa nifasnya disebabkan melahirkan anaknya. Hal ini berdasarkan hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu an. Dia berkata, ia tidak lagi dapat beranjak dari tempat tidurnya. Maka beliau bertanya, tahukah kalian siapakah para syuhada di kalangan umatku? Mereka menjawab, terbunuhnya seorang muslim adalah syahid. Beliau menjawab, inna syuhada ummati idan laqalil. Kalau begitu orang yang mati syahid di kalangan umatku sedikit sekali dong. Maka beliau bersabda, qatlul muslim syahadatun, terbunuhnya seorang muslim itu syahid. Wa ta'unu syahadatun, orang yang kena penyakit ta'un itu syahid. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a'u syahadatun, seorang wanita yang meninggal dunia karena anaknya yang masih dalam kandungannya
adalah syahid. Yajurruha waladuha bisarorin ilal jannah, karena anak itu nanti akan menarik dia ibunya itu ke dalam surga dengan tali pusarnya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Darimi dan At-Tayalisi dan sanad-sanadnya adalah sahih. Andai kan ibunya enggak mati, kalau anaknya yang mati, memang ibunya tidak mati syahid karena ibunya kan masih hidup. Tapi kalau sabar dengan kematian anak yang belum lagi baligh, apalagi masih dalam kandungan dan dia bersabar, maka surga jaminannya. Akan Allah bangunkan di surga namanya Baitul Hamdi, rumah alhamdulillah, rumah pujian. Dalam beberapa riwayat diceritakan ketika malaikat mencabut nyawa seorang anak yang belum baligh, sampai di langit ditanya oleh Allah, "Dari mana kalian?" Dan Allah Maha tahu. "Dari mencabut nyawa buah hati si fulan." Kata Allah, "Kamu mencabut buah hati hambaku?" "Iya ya Allah," kata malaikat maut. "Iya ya Allah." "Apa kata hambaku ketika buah hatinya diambil?" "Dia bersabar, dia bersyukur padamu ya Allah dan bla bla bla." Maka kata Allah, "Bangunkan untuknya di surga Baitul Hamdi." Jadi rumah alhamdulillah, rumah apa? Rumah pujian. Nah, ini enak ngomongnya aja. Tapi jangan terus berharap anak mati juga, enggak. Tetap kita berharap semoga anak-anak kita Allah anugerahi panjang umur yang mubarakah, sehat wal afiyah, menjadi pribadi-pribadi yang qurratu a'yun, sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin insyaallah. Tapi andaikan di antara Anda ada yang sudah mengalami itu, jaminannya surga ini. Itu seperti itu. Tapi jangan over confident dengan janji Allah ini, sehingga ada ini kisah nyata. Jadi saya pas ngisi kajian di daerah Geraha Mutiara, di daerah mana itu, dekat Bulak Kapal sana, dekat pintu tol timur Bekasi. Nah, itu suatu saat saya ngisi kajian di sana, jamaah saya ngomong, "Ustadz, saya punya kawan saya ini pernah mengalami keguguran itu 2 kali. Pernah mengalami keguguran berapa? 2 kali. Kan kalau sabar jaminannya apa tadi? Surga. Apalagi bersyukur akan dibangunkan Baitul Hamdi di surga." Nah, saking yakinnya dengan janji itu, kemana-mana itu kalau ngomong sama temennya, "Kalau saya mah surga udah pasti." Jadi kemana-mana ngomongin gitu, "Kalau saya mah surga udah pasti," katanya. Kenapa? Karena mengalami keguguran berapa tadi? 2 kali. Terus kepedean. Terus kata jamaah saya, saking pedenya Ustadz, sampai enggak sholat. Saking pedenya pasti masuk surga sampai enggak sholat. Ada, ini kisah nyata ini ada. Ya Allah, saking pedenya sampai enggak sholat ya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Wong Nabi yang dijamin aja enggak kemana-mana ngomong surga pasti lo, enggak. Dan Nabi tetap, bukan cuma tetap, malah rajin sholatnya Nabi itu. Lebih rajin dan lebih rajin lagi Nabi itu. Makanya kalau ada orang kepedean dengan janji sebuah dalil itu ya bahaya juga kalau enggak pakai ilmu ya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Kemudian hadis yang ke-12 tanda husnul khotimah yang ke-11 dan 12. 11 dan 12 meninggal karena terbakar atau terkena tumor di rusuk atau penyakit apapun yang organ dalam di bagian rusuk ya. Pokoknya itu. Tentang hal ini terdapat beberapa hadis. Yang paling masyhur adalah hadis dari Jabir ibn Atiq secara marfu'. Apa kata beliau? "Asyuhada'u sab'atun siwal qatli fi sabilillah." Orang yang mati syahid itu ada 7 selain dari yang terbunuh di jalan Allah. Al-mat'unu syahid, orang yang sakit kena ta'un itu syahid. Wal gharaqu syahid, orang yang tenggelam itu juga syahid. Wa sahibu dzatil jambi syahid, orang yang mati karena sakit pada organ dalam yang ada di bagian rusuk itu. Apa saja itu isinya rusuk itu, apa aja isinya di rusuk itu? Hati rusuk ini Pak, oh ini dengkul Pak, kalau ini Pak ini kalau ini rawan dengkul nanti hubungannya. Kalau ini rusuk ini apa ini di dalam ini ada apa ya, nanti dokter yang tahu lah itu ya.
Ya paru-paru di situ ya, paru-paru, liver di situ ya. Jantung, ya dan macam-macam. Ginjal bukannya di sini ya? Bukan. Ya pokoknya yang dirusuk lah Pak, yang dirusuk. Itu. Ya Allah. Tapi nggak usah berharap sakit yang dahsyat-dahsyat ini, nggak usah ya. Tapi kalau misalnya dapat sakit itu, yaitu kalau mati karenanya, yaitu insya Allah syahid di jalan Allah. Ini untuk membesarkan hati orang-orang yang sedang sakit dengan sakit yang seperti itu. Dan ini janji yang benar, bukan janji omong kosong, bukan. Kemudian orang yang meninggal karena sakit perut adalah syahid. Orang yang meninggal karena terbakar adalah syahid. Orang yang mati tertimpa runtuhan adalah syahid. Dan wanita yang meninggal dalam keadaan mengandung adalah syahid. Ini hadis oleh Imam Malik, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Al-Hakim dan Ahmad. Al-Hakim berkata sanadnya sahih dan sepakat Imam Ad-Dahabi. Baik. Kemudian yang ke-13 adalah meninggal dunia karena penyakit, di sini ditulis TBC ya. Ya batuk yang akut itulah pokoknya kalau. Berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu fi sabilillah syahadatun, orang yang terbunuh jalan Allah itu syahid. Wan nufasa'u syahadatun, wanita yang mati karena nifas atau dalam keadaan nifas itu juga syahid. Wal haraqu syahadatun, orang yang meninggal karena terbakar itu juga mati syahid. Wal gharaqu syahadatun, dan orang yang tenggelam itu juga mati syahid. Wasillu, di sini sil di sini terjemahkan dengan TBC. Yang saya tahu sil itu termasuk di dalamnya ya pokoknya semacam batuk lah pokoknya, batuk yang parah kira-kira gitu. Syahadatun adalah orang yang mati syahid. Wal batnu syahadatun, dan orang yang sakit perut itu juga syahid. Al-Haythami berkata dalam kitab Mujma'uz Zawaid, diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Awsat dari sahabat Salman. Di dalamnya terdapat Mandal ibn Ali, dan mengenai dirinya terdapat banyak komentar, dan dia adalah seorang yang thiqah. Thiqah itu orang yang kuat hafalannya dan baik dan bisa dipercaya. Kemudian yang ke-14, saya kira untuk sakit tidak usah diprogram ya, pokoknya ini informasi saja. Bersyukurlah pada Allah kalau misalnya ada seorang yang bebas dari penyakit ini tapi dipilihkan yang lain misalnya. Tapi yang mengalami ini kabar gembiranya. Jadi kalaupun misalnya harus mati, insya Allah matinya mati syahid di jalan Allah. Nah, tapi tetap berobat ya, jangan kemudian kalau ini mumpung sakit tanda husnul khotimah biar aja biar jangan gitu. Tetap kita berusaha berobat. Kemudian yang ke-14, meninggal dunia karena mempertahankan harta yang hendak dirampas. Tentang hal ini terdapat beberapa hadis, salah satunya saja ini ya, man qutila duna malihi wa fi riwayatin man urida maluhu bi ghairi haqqin faqatal faqutil fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela atau mempertahankan hartanya, dalam satu riwayat yang diinginkan hartanya dengan cara yang hak, mau dirampas maksudnya, maka dia melawan dan terbunuh, maka dia syahid. Ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh beliau, Ibnu Majah juga dan lain sebagainya. Di hadis yang lain pula, di beberapa hadis yang lain pula dalam riwayat yang di sini ya, disebutkan ada seseorang yang datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau hartaku diambil oleh orang lain? Kata Nabi, ya lawan. Ya kalau misalnya saya mati, ya kamu syahid. Kalau dia yang mati, dia di neraka. Jadi Nabi perintah untuk melawan dulu. Nah, karena Nabi tidak mengajari umatnya jadi pengecut. Jadi kalau memang harus dipertahankan, kalau mau dilawan ya dilawan. Itu seperti itu. Adapun kemudian kok kita kalah, maka kalah itu matinya mati syahid. Kok kita yang menang, dia yang mati, dia masuk neraka. Itu seperti itu. Itu kalau kita mau melawan. Tapi kalau kita misalnya dalam kondisi terpaksa dan misalnya menyerahkan harta itu, ya misalnya untuk menghindari
cuman ini yang diambil, ya silakanlah. Misalnya daripada nyawa taruhannya, ya silakan juga, karena di masa Nabi pernah terjadi seperti itu juga, dan Nabi tidak menyalahkan. Cuman yang Nabi ajarkan lawan gitu. Lawan itu mirip ketika saya masih SD pulang nangis itu. Kata Allahyarham ayah saya bilang, "Kenapa kamu kok nangis?" Kata saya diganggu teman saya. Saya masih kelas SD kelas 1 baru masuk. Saya diganggu sama teman saya, kata saya ke ayah saya. "Kenapa enggak dilawan?" kata ayah saya. Jadi bukan sina-sina enggak gitu. Sama bapak saya ditanya gitu. "Kenapa enggak dilawan?" "Orangnya besar," kata saya gitu. Dia yang ganggu saya ini udah enggak naik kelas berkali-kali gitu. Jadi tua banget. Kan kalau dulu biasa ya enggak naik kelas sekali 2 kali itu biasa. Orang ini enggak anaknya besar, kata saya gitu. Kata ayah saya, "Kan ada batu bata." Ada kayu. Itu termindset sampai sekarang itu. Jadi kalau ada masalah apa itu nyarinya ada kayu, enggak ada batu. Karena kan kekuatan terbatas. Jadi itu intinya bukan soal kayu atau batunya, tapi diajari beraninya. Dan Nabi mengajari berani. Tapi dan pernah terjadi juga sebagian sahabat tidak melawan karena gampang cuman itu ambil aja lah, maka ya tidak apa-apa juga. Dan Nabi tidak melarang hal itu pilihan saja. Hanya yang Nabi ajarkan ya berani tadi itu. Aukamakal. Terus kemudian yang ke-15 dan 16 meninggal dunia dalam mempertahankan agama dan jiwa. Sebagaimana sebuah hadis, "Man qutila duna mali fahuwa syahid, wa man qutila duna ahli fahuwa syahid, wa man qutila duna dini fahuwa syahid, wa man qutila duna dami fahuwa syahid." Orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya adalah syahid. Orang yang terbunuh karena membela keluarganya adalah syahid. Orang yang terbunuh karena mempertahankan agamanya adalah syahid. Orang yang terbunuh mempertahankan darahnya adalah syahid. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i yang mensahihkannya, Ahmad juga dari Sa'id bin Zaid, dan sanadnya adalah sahih. Terus kemudian yang ke-17, agak percepat aja ini, meninggal karena berperang di jalan Allah. Saya kira jelas ya kalau ini ya, meninggal karena berperang di jalan Allah. Kalau yang kemarin itu mati dalam peperangan. Kalau ini meninggal dalam perang di jalan Allah itu bisa mati tidak dalam perang tapi dalam perjalanan perang. Seperti Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Itu beliau itu meninggal bukan pada saat perangnya, tapi beliau dalam kondisi sedang dalam peperangan. Jadi pada saat beliau berada di kemah, beliau sudah sepuh kan, umur 70 tahun lebih, tapi tidak mengambil udzur untuk tidak berjihad. Beliau tetap memaksakan untuk berjihad di jalan Allah dan meninggal dalam perjalanan atau dalam situasi perang itu beliau meninggal dunia. Dan beliau berpesan, dan saat itu dalam penaklukan Romawi ya, Konstantinopel kalau nggak salah saat itu. Nah beliau bilang pesan sama ngelawan Romawi saat itu. Beliau berpesan kepada pasukannya, nanti kalau saya mati, tolong jenazah saya diajak ke medan perang. Itu wasiatnya. Itu wasiat Abu Ayyub Al-Ansari. Nah jadi begitu beliau meninggal dunia, sebelum dimakamkan, pas nyerang musuh itu jenazahnya dibawa ke medan perang itu. Itu sejarah mencatat bagaimana orang-orang Romawi berkata, "Ini mati aja masih minta perang, gimana hidupnya?" Itu menggetarkan hati orang-orang, karena orang-orang Romawi itu ciut banget menghadapi tentara kaum muslimin saat itu. Karena muslimin kan betul-betul, orang muslimin itu kalau berperang kan pamitnya ke keluarga itu apa? Doakan saya nggak kembali lagi gitu. Saking semangatnya untuk mati syahid di jalan Allah. Makanya ciut sekali nyali mereka sampai dirantai kakinya supaya kemudian tidak lari. Itu pas di perang Yarmuk itu. Padahal jumlah mereka pasukannya 200.000. Sementara muslimin hanya 4.000 sekian itu, ya Allah. Itu seperti itu dulu. Sekarang wallahu a'lam bishawab. Jadi meninggal di dalam peperangan saya kira sama. Yang ke-18 meninggal dalam beramal soleh. Ini yang terakhir, yang 18. Saya bacakan hadisnya kalau ini. Berdasarkan sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah ibtigha wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah." Siapa yang mengucap la ilaha illallah dan ditutup hidupnya dengan mengucap la ilaha illallah itu, maka dia masuk surga. Wa man shoma yauman ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang berpuasa satu hari karena berharap wajah Allah,
dan ditutup hidupnya dengan puasa itu, saum itu di hari itu, maka dia masuk surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha wajila khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang bersedekah dan dia mati dengan sedekah itu karena berharap wajah Allah, pada hari itu dia mati karena sedekah itu, maka dia masuk surga. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah, dia berkata, aku pernah menyandarkan Nabi Muhammad SAW pada dadaku, maka beliau bersabda, lalu dia pun menyebutkan hadis tersebut dengan sanad yang sahih tadi itu, dan lain sebagainya. Jadi misalnya ada orang terbiasa dalam kebaikan dan meninggal dalam kebaikan itu, maka itu adalah husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang terbiasa menantikan sholat di daerah Villa Nusa Indah beberapa waktu yang lalu. Beliau sering kalau ke masjid itu sebelum waktunya. Suatu saat beliau bilang sama teman-temannya, saya kok pengen meninggal sedang menunggu sholat, dan Allah kabulkan. Beliau sedang menunggu sholat dalam keadaan habis sholat sunnah tahiyatul masjid, terus beliau tiduran sambil nunggu masuknya waktu sholat itu, meninggal saat menunggu waktunya, menjelang masuknya waktu sholat itu. Ya, dikabulkan doanya, itu ya syahid di jalan Allah. Kalau tadi meninggal sedang sedekah gimana? Kok meninggal sedang sedekah? Mungkin dia tidak sedang sedekah karena mau mati kan. Tapi orang-orang miskin, anak-anak yatim yang pernah dia bantu, itu lagi sedekah karena bantuan dia dulunya itu. Itu bisa dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang dia bantu. An-Nisa ayat 85 itu. Atau dia punya sedekah yang produktif. Misalnya dia sedekah dalam bentuk nyumbang bayar listrik masjid. Dia sedekah dalam bentuk nyumbang air untuk masjid. Nah, ketika orang memanfaatkan listrik ini untuk beribadah, ketika dia memanfaatkan air di masjid untuk beribadah, maka pada saat orang memanfaatkan sedekah yang produktif ini, maka saat itu dia kok mati sementara sedekahnya sedang berjalan, maka itu juga merupakan syahid. Makanya pandai-pandailah berinvestasi sedekah yang kebaikannya produktif, mengalir, baik kepada seseorang ataupun kepada lembaga atau kepada tempat seperti masjid ini dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo silakan. Monggo, wah dari Bali lagi nih. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur." Kepunyaan Allah di langit dan di bumi, segala urusan akan dikembalikan kepada Allah. Jadi Ustaz, saya kan menyimak tadi dengan ceramah. Satu yang saya mau tanya kepada Ustaz. Jadi mahasiswa dan mahasiswa ini demo Ustaz. Dalam demo itu dia meninggal. Apakah ini dikategorikan mati syahid? Terima kasih Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang niat demonya apa? Kalau niatnya benar, pertanyaan berikutnya, yang didemo siapa? Nah, terus kemudian yang ketiga, cara demonya bagaimana? Kalau unsur ini benar semua, maka insya Allah mudah-mudahan ya masuk dalam kategori orang yang berjuang di jalan Allah sehingga syahid, mudah-mudahan. Kalau ada orang yang bilang, Ustadz, bukannya kalau mengingatkan itu dalam Islam akhlaknya kita pegang tangannya, kita ajak bicara empat mata. Ya itu normalnya Pak. Kan kondisinya kan kadang tidak normal, sehingga kita tidak bisa bicara empat mata. Nah, sehingga mau tidak mau terpaksa ya teriak pakai speaker itu kan. Nah itu, dan kalau di negara kita kan diizinkan itu toh, asalkan dengan tujuan dan cara yang benar kan, itu seperti itu. Ya sudah, insya Allah sih kalau menurut saya, sependek yang saya pahami, orang seperti ini asal niatnya benar, yang dituju memang layak untuk digitukan, kemudian
caranya juga benar, maka insya Allah syahid, insya Allah, mudah-mudahan. Saya kira itu Pak. Allah alam bisawab. Ada lagi yang lain? Oh, nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman perjuangan kemerdekaan, awal merdeka itu ada ungkapan yang cukup terkenal, kumpul waton dan iman. Nah, kata-kata inilah apa ungkapan inilah yang antara lain memotivasi rakyat untuk berjuang. Kemudian yang saya tanyakan, apakah ungkapan itu adalah hadis atau makalah? Baik. Sependek yang saya ketahui itu makalah. Itu kan lagu yang dikarang oleh Allah yarham Ki Haji Wahab Hasbullah rahimahullah rahmatan wasi'atan untuk menyemangati pasukan Hizbullah saat itu, terutama ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman dan seterusnya. Itulah, saya nggak terlalu hafal karena saya bukan anggota. Jadi singkat tapi itu saya senang lagu itulah, paling enggak kan itu, tapi itu bukan bacaan sa'i ya, bukan bacaan sa'i tetap. Jadi itu bacaan itu lagu menyemangati orang untuk mencintai bangsanya. Jadi itu bukan hadis, itu makalah, dan itu karangan, setahu yang sependek yang saya ketahui itu karangan Allah yarham Kiai Haji Wahab Hasbullah guna menyemangati pasukan Hizbullah. Jadi dulu itu ulama itu membangkitkan semangat diantara dengan lirik-lirik lagu yang menyemangati seperti itu. Termasuk Salatullah Salamullah itu kan karangan seorang kiai dari Banyuwangi. Itu untuk menyaingi lagunya genjer-genjernya PKI itu dulu. Iya, itu jadi dulu PKI kan punya lagu genjer-genjer itu. Itu oleh salah seorang kiai dari Banyuwangi itu untuk supaya kemudian orang lebih tertarik kepada perjuangan dan tidak terkecoh dengan semangat lagu yang tadi itu, genjer-genjer itu, maka dikaranglah sebuah lagu yang sebuah syair salawat badar itu. Salatullah salamullah itu konteksnya menyaingi genjer-genjernya PKI itu. Itu kalau menurut cerita kiai-kiai sepuh yang saya dengar itu seperti itu. Makanya saya ulang, semangat-semangat istilah-istilah itu harus kita pahami, jangan cuman asal kita. Misalnya kan ada sebagian orang itu, oh ini bid'ah misalnya. Tunggu dulu, konteksnya apa gitu. Kayak itu lagi. Orang kalau mau tarawih itu ya, di kampung-kampung masih ada kan Al-Khalifatul Awwal, Al-Khalifatul Ula, Sayyidina Abi Bakr Siddiq, tardawna anhu, nardu anhu dan seterusnya itu. Itu kan ada orang yang mengatakan, wah itu mohon maaf ya bid'ah misalnya, karena di masa Nabi tidak dicontohkan. Kalau yang saya tahu, ini yang saya tahu ya dari cerita mbah-mbah dulu. Jadi gini loh dulu itu ketika para wali songo menyebarkan dakwah di Pulau Jawa, di Nusantara lah kalau bahasa kita, itu dulu ada yang nebeng. Yang nebeng itu kelompok Syiah. Itu ikut nebeng dengan tokohnya yang dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Siti itu tanah, Jenar itu artinya lemah abang. Karena dikaitkan dengan kejadian tumpahnya darah Sayyidina Husain di Karbala. Nah, Syiah itu masuk, makanya ada dulu namanya Ki Ageng Pengging Tasopo namanya itu, yang punya dua anjing, yang anjing itu diberi nama Umar sama Abu Bakar itu loh. Itu kan terpengaruh oleh pemikirannya siapa tadi itu, yang kelompok yang nebeng tadi itu. Nah, di masjid-masjid itu oleh para wali kalau menjelang tarawih terutama itu sengaja ada yang muroki namanya, yang sengaja membacakan Al-Khalifatul Awwal, Al-Khalifatul Tsani, itu nyebut nama-nama para sahabat. Itu kalau nama sahabat itu disebut, itu orang-orang itu nggak kuat, makanya akan pergi dengan sendirinya. Ya, dan itu untuk menumbuhkan kesadaran. Makanya kita jangan buru-buru ngomong bid'ah dulu deh. Karena itu konteksnya apa dulu? Dulu itu dalam rangka untuk menyadarkan kecintaan kepada khalifah yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Karena saat itu ada yang nebeng itu, Pak Haji. Nah, makanya sejarah itu mesti dipahami. Kalau kita pergi ke Jogja, itu di belakang majelis taklimnya seorang, kalau di sana itu apa namanya ya?
guru ngajinya apa namanya? Saya lupa namanya itu. Siapa lah gitu, yang ada kan ada Pak D Arif mungkin tahu. Nah itu di apa namanya, di balik majelis taklim di masjid gede di Jogja itu ada gambar salak. Itu untuk mengingatkan orang akan hadis Nabi man salaka tariqan. Salak itu untuk mengingatkan. Jadi ini masjid kok penuh dengan simbol-simbol salak misalnya. Padahal salak itu untuk mengingatkan orang jangkar. Oh itu salak man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Misalnya. Ya, dan seterusnya. Jadi itu bukan hadis, tapi itu penyemangat. Dan mencintai negeri ini dalam fatwa Kiai Hasyim Asy'ari, orang membela negara seperti Indonesia ini itu bagian kalau mati itu syahid. Kan saat itu Bung Karno ngirim delegasi ke Mbah Hasyim Asy'ari untuk menanyakan apakah orang yang berjuang membela negaranya, bukan membela agama, membela negaranya, itu adalah merupakan bagian dari mati syahid. Saat itu beliau tidak langsung menjawab, tapi musyawarah dengan para ulama yang ada dan diputuskan membela negara seperti Indonesia ini masuk dalam kategori mati syahid. Alasannya sederhana, karena di negeri ini tempat kita sujud, negeri ini. Sementara penjajah saat itu ingin merampas negara kita ini, di mana ini tempat sujud kita. Maka kalau kita membela tanah air kita, negara kita ini, tentu kalau muslim pasti karena Allah, nggak mungkin nggak karena Allah kan. Maka itu sama dengan li'ilai kalimatillah. Sehingga membela negara ini itu sama dengan membela agama yang ada di sini. Sementara kita tahu saat itu mayoritas adalah muslim, sampai sekarang alhamdulillah juga mayoritas muslim, dan itu tempat sujud kita ini. Maka membela negara ini sama dengan membela agama Allah. Kalau mati sama dengan mati syahid di jalan Allah. Ya, tentu saya ulang, seorang muslim saya kira udah otomatis lah dia artinya berjuang pasti karena Allah. Nggak mungkin nggak karena Allah, itu nggak mungkin insyaallah. Saya kira ngeten Mbak Haji ya. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang lain? Cukup jelas semua atau tidak jelas semua? Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.